Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lumpia Ubi Ungu Si Gembul akan mempresentasikan hasil analisis kami dari minggu kemarin sampai sekarang. Perkenalkan, saya Sucianifa, NPM 048. Perkenalkan, nama saya Akil Hawada Zakaria dengan NPM 045. Perkenalkan, nama saya Naulia Fauzari Zisidi dengan NPM terakhir 015. Jadi kita mengambil UMKM Lumpia Si Gembul. Nah, Lumpia Si Gembul ini dia bahan dasarnya dari ubi ungu dan ada 2 topping yaitu coklat sama keju. Next. Nah, untuk pemiliknya sendiri namanya Melanie Aska Maulana. Dia kelahiran 2004, jadi sekitar umur 21 tahun. Dan tahun berdirinya itu sekitar 2025, 2 atau 3 bulan yang lalu. Dan lokasinya di rumah karena dia homemade, yaitu di Jalan Kusuma Gang Masjid LDII RT 3 RW 5 Berbek Waru Sidoarjo. Nah, impian dari Mela ini yaitu ingin usahanya sukses dan banyak dikenal masyarakat. Dan tujuannya membangun brand ini atau UMKM ini yaitu untuk menambah penghasilan. Next. Nah, lumpia ubi si gembul ini termasuk camilan ringan yang lagi hits banget akhir-akhir ini, dan dari mahasiswa sendiri banyak diminati karena emang dia lumayan mengenyangkan juga, dan variannya juga ada original, coklat, dan keju atau bisa di-mix. Nah, keunggulan dari lumpia ini yaitu harganya terjangkau mulai dari 2.500 per piece dan menggunakan ubi pilihan. Dan membelinya juga udah mudah dengan sistem PO, jadi nggak bakal kehabisan. Nah, untuk kapasitas produksinya dalam 1 bulan yaitu kurang lebih 1.000 piece. Untuk pendapatannya dalam sebulan yaitu untung bersihnya 1 juta. Jadi biasanya lumpia ubi ungu ini dijual per mika, yaitu 1 mikanya biasanya 10.000. Untuk isinya bisa di-mix. Next. Nah, untuk distribusi dan pemasarannya, produk ini biasanya dijual dari promosi status WhatsApp karena termasuk dari UMKM yang baru. Jadi emang dijualnya dari status WhatsApp, terus dari mulut ke mulut. Dan alur konsumen membelinya itu dari melihat poster, chat seller untuk order, dan menerima produk sesuai janji. Nah, untuk marketing toolsnya itu baru poster dan dari mulut ke mulut. Untuk media dan pesan online-nya melalui WhatsApp. Atau bisa pesan langsung ketika ketemu ownernya. Next. Nah, untuk customer profile-nya kisaran umur 20-24 tahun, jadi masih Gen Z banget. Terus jenis kelaminnya rata-rata perempuan, dan lokasinya juga masih di sekitaran Waru Sidoarjo sini. Dan rata-rata pendidikannya pelajar dan mahasiswa. Untuk produk dan kontennya yaitu makanan dengan keunggulan harga yang terjangkau, menggunakan ubi pilihan dan kemudahan pemesanan, termasuk makanan kekinian juga, dan ada mode hemat yaitu 5.000 dapat 2. Untuk keunikan produknya sendiri yaitu transaksinya lebih mudah, mengenyangkan, homemade, crispy, dan chewy. Nah, untuk keywordnya kita ada makanan ubi, healthy food, lumpia, cemilan, tren, sehat, terjangkau, berkualitas, dan homemade. Next. Nah, untuk preference-nya ada 5 interest customer. Jadi setelah kita menganalisa dan melakukan beberapa wawancara dengan para konsumen, rata-rata mereka itu suka dengan kuliner dan jajan kekinian. Apalagi perempuan tuh lebih suka jajan daripada makan. Jadi dengan adanya lumpia ubi ungu ini nggak cuma mengenyangkan, tapi bikin mood mereka tuh naik karena termasuk makanan yang manis dan asin. Jadi dia balance gitu. Dan mereka juga suka sosial media, konten lucu, self-care, lifestyle, musik galau, belanja praktis. Dan 5 brand yang mereka minatin tuh rata-rata kayak untuk tempat nongkrong kayak chat time, kopi kenangan, terus ada baju kayak baju Erigo, terus makeup dari Wardah, dan makanan Indomie dan sari roti. Nah, untuk 5 public figure yang diminatinya
Biasanya tuh ada Raisa Hindi, terus content creator Fadil Jaidi, ada Raffi Ahmad, dan Jeffrey Nicole. Biasanya cewek-cewek suka yang ganteng-ganteng. Oke, selanjutnya ya, yaitu customer profile. Yang pertama adalah pendefinisian customer dari Lumpia Ubi Singapura tadi adalah rata-rata seorang perempuan, terus teman sebayanya, terus belum menikah, dan kebanyakan itu tempat tinggalnya berdekatan dengan sellernya. Lalu yang kedua adalah kebutuhan atau permasalahan apa yang ingin diselesaikan oleh customer dengan membeli produk lumpia ubi tadi, yakni yang pertama ingin camilan yang seimbang gizinya, lalu cemilan yang dekat dan tidak perlu pergian jauh, lalu permasalahannya itu tidak bisa dikirim keluar kota karena tidak bisa tahan lama di suhu ruang yang biasa. Lalu ada bagaimana customer memberikan feedback. Biasanya jika ada kritik saran, customer akan melakukan mungkin bicara langsung sama sellernya atau bisa melalui pesan WhatsApp. Lalu alur customer membeli produk, yakni pertama yang tadi melihat posternya dulu yang dipost di story WhatsApp, lalu chat sellernya untuk order dan menerima produk sesuai janji. Untuk pembayarannya bisa lewat transfer atau cash saat pengantaran atau bisa sebelumnya saat order tersebut. Lalu yang kedua adalah customer review. Yang pertama adalah jumlah titik penjualan. Titik penjualannya masih setempat untuk target dalam bulan ke depan mungkin masih penambahan jumlah konsumen. Lalu yang kedua adalah seberapa besar persentase yang telah seller layani oleh produk, yakni kurang lebih 89%. Lalu berapa persen rata-rata penambahan jumlah customer baru yang ditargetkan, yakni kurang lebih 5% dari jumlah pelanggan sekarang. Lalu program apa yang akan dilakukan seller untuk menarik customer, yakni yang pertama adalah promo produk atau diskon. Lalu ada disediakan kupon yang dapat ditukar dengan jumlah target yang ditentukan. Lalu menyebarkan, memperluas pasar dan menarik dalam segi visualnya. Selanjutnya adalah segmentasi targeting positioning. Yang pertama adalah konsumen saya adalah teman sebaya. Nilai karakter konsumen saya adalah penyuka camilan kekinian dan tentunya adalah penyuka ubi. Jika brand saya adalah seekor binatang, maka ia adalah tupai. Jika brandnya adalah selebritas, mungkin itu Ayu Ting Ting. Dan jika brandnya adalah mobil, itu bisa diumpamakan sebagai Toyota Avanza. Lalu keunggulan yang dimiliki brandnya adalah camilan dari olahan ubi dan memiliki varian rasa yang beragam. Lalu ada kelemahannya, yakni produk pesaing yang serupa, lalu lokasi pemasaran dan media promosi. Lalu ada tanggapan konsumen terhadap produk, yakni yang pertama mudah didapat, enak, terjangkau, lalu bisa dalam bentuk frozen. Baik, berikutnya adalah analisis dengan metode SWOT. Yang pertama itu ada strength, kekuatan. Harganya tuh sangat terjangkau dari mulai 2.500 per pieces dan ada paket hematnya pula yaitu ada Rp5.000. Lalu menggunakan bahan ubi pilihan bisa diposisikan sebagai healthy snack. Lalu produk kekinian dengan variasi rasa, ada original, coklat atau keju, dan juga bisa di-mix. Lalu sistem pre-order yang memastikan produk selalu fresh, mudah diakses oleh konsumen terdekat melalui via WhatsApp. Produk homemade memberikan kesan personal dan terjaga kualitasnya. Lalu ada weakness, yaitu ada kelemahan. Yang pertama, distribusi terbatas. Jadi ini belum bisa kirim ke luar kota dan daya tahan dari produk itu rendah. Media promosi masih sempit, hanya melalui status WhatsApp, belum ada sosial media yang aktif. Kapasitas produk terbatas, usaha baru dan masih kecil. Hanya ada satu titik penjualan, yaitu jangkauan pelanggan yang masih terbatas. Persimpangan dengan produk serupa cukup tinggi, banyak snack ubi atau lumpia di pasaran. Lalu ada opportunity, yaitu peluang. Ada tren makanan kekinian dan healthy food semakin diminati anak muda. Berikutnya ada potensi memperluas promosi ke platform lain seperti Instagram, TikTok, maupun marketplace.
bisa menjalin kerjasama dengan kafe, kantin kampus, ataupun reseller kecil. Pengembangan varian baru, misalnya ada rasa manis atau salted karamel, matcha, taro, dan sebagainya. Peluang branding sebagai camilan lokal, sehat, dan murah untuk segmen mahasiswa atau anak muda. Lalu ada threat atau ancaman, banyaknya kompetitor dengan harga yang mirip atau produk yang sejenis. Lalu ada keterbatasan daya simpan, membuat sulit bersaing dengan snack kering atau instan. Perubahan tren makanan cepat, produk kekinian bisa cepat tergantikan. Kenaikan harga bahan baku ubi atau minyak goreng bisa menekan margin. Lalu ada risiko konsumen bosan jika inovasi produk kurang. Next. Yang berikutnya ada creative idea. Berangkat dari analisis SWOT tadi dan identitas branding, yang pertama ada strength, harganya tuh tadi ya masih murah banget 2.500 dan fresh homemade, berbahan ubi pilihan. Lalu ada weakness, distribusi terbatas, promosi hanya melalui atas WhatsApp, itu perlu diekspansi digital sederhana. Lalu ada opportunity, tren makanan kekinian dan sehat di kalangan mahasiswa. Threat, persaingan tinggi, tren cepat berubah. Ide utama, posisi brand sebagai camilan sehat, murah, dan kekinian untuk mahasiswa. Gunakan kanal promosi dekat dengan target, WhatsApp status, Instagram, TikTok, pesanan sederhana, fresh, homemade, kekinian. Lalu ada arah kreatif. Yang pertama itu ada visual identity. Warna dominan ada ungu ubi dan aksen natural atau homemade. Lalu ada foto produk close up, highlight-nya itu seperti rasa fresh dan isiannya. Lalu ada konten promosi ringan, behind the scene proses goreng dan packing, trust the building, bad reaction, ekspresi gembul setelah gigit lumpia, lucu dan relatable, testimoni mahasiswa membangun kredibilitas. Lalu ada call to action, consistent order via WhatsApp atau QR code atau link langsung, paket hemat ditegaskan Rp5.000 untuk 2 pieces. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Mungkin itu yang bisa kami presentasikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.